Assalamualaikum, wahai saudaraku. Jangan lupa subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh pelajaran lainnya. Disclaimer, cerita ini hanyalah fiksi belaka, tidak benar adanya, karena pada dasarnya cerita ini bertujuan untuk memberikan hiburan dan pesan moral, sebuah renungan dan pelajaran hidup. Kegemparan melanda negeri Konoha ketika Roy Suryo dan Rismon menuding ijazah wakil presiden Gibran palsu. Publik geger, warganet terbelah, dan isu ini jadi perdebatan nasional. Namun satu persatu bukti muncul. Foto wisuda di Singapura, kesaksian alumni, hingga dokumen resmi universitas. Tuduhan pun terbantahkan dan akhirnya aparat turun tangan memeriksa para penuding. Drama politik penuh intrik ini mengguncang negeri, tapi kebenaran akhirnya terungkap. Hari itu, publik negeri Konoha digemparkan oleh pernyataan mengejutkan. Dalam sebuah konferensi pers sederhana, dua tokoh publik, Roy Suryo dan Rismon, tampil bersama di hadapan kamera. Dengan ekspresi serius, Roy membuka pembicaraan. Saudara-saudara, kami mendapati adanya kejanggalan besar terkait ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran. Kami menduga ijazah tersebut palsu. Rismon menambahkan dengan nada lantang, negeri ini tidak boleh dipimpin oleh pejabat dengan ijazah bodong. Rakyat berhak tahu. Kalimat itu meledak di media sosial. Hashtag ijazah Gibran langsung jadi trending nomor 1. Meme, spekulasi, bahkan teori konspirasi bermunculan. Sebagian warganet langsung percaya, sebagian lain menganggap tuduhan itu hanya sensasi politik. Namun satu hal jelas, publik geger. Di istana Konoha, Gibran tampak tenang. Kepada wartawan ia berkata singkat, "Tunggu saja, saya punya bukti. Kebenaran akan bicara sendiri." Sementara itu, Roy dan Rismon mendapat sorotan tajam. Media terus menggali latar belakang mereka, mencari alasan mengapa mereka berani menuding seorang wakil presiden. Ada yang bilang mereka sedang mencari panggung politik. Ada pula yang menduga mereka punya bukti kuat. Malamnya, acara talk show di televisi penuh dengan debat panas. Seorang pengamat politik berkata, kalau tuduhan ini benar, maka bisa terjadi krisis konstitusional. Tapi kalau salah, reputasi Roy dan Rismon akan hancur. Kegaduhan baru saja dimulai. Keesokan harinya, sebuah akun anonim di media sosial membagikan foto lama. Gibran mengenakan toga, tersenyum lebar di sebuah aula wisuda di Singapura. Foto itu disertai keterangan, National University of Singapore, 2005. Publik sontak heboh. Apakah ini bukti asli? Para warganet segera membandingkan gedung, logo universitas, bahkan model toga yang dipakai. Banyak yang menyimpulkan foto itu benar adanya, namun Roy tidak tinggal diam. Ia menanggapi dengan sinis, foto bisa diedit. Jangan mudah percaya, Rismon menimpali. Kalau benar kuliah di Singapura, mana transkripnya? Mana kesaksian dosen? Tak butuh waktu lama, beberapa alumni yang mengaku satu angkatan dengan Gibran muncul di media. Salah satunya seorang pria bernama Arjun berkata, "Saya sekelas dengan Gibran di beberapa mata kuliah. Dia mahasiswa yang rajin. Saya masih ingat saat dia presentasi soal kewirausahaan kesaksian itu menambah tekanan. Banyak warganet mulai menyerang balik Roy dan Rismon dengan komentar pedas. Ngaku-ngaku pinter, ternyata fitnah. Awas kualet sama wakil presiden." Namun di balik keramaian dunia maya, aparat mulai bergerak. Kementerian Pendidikan Konoha memerintahkan tim khusus untuk memverifikasi dokumen resmi. Semua orang menunggu hasilnya dengan cemas. Hari-hari berikutnya menjadi ajang perang narasi. Roy dan Rismon terus tampil di televisi, meyakinkan publik bahwa ijazah Gibran tidak sah. Mereka bahkan menunjukkan sebuah salinan dokumen
yang diduga berbeda tanda tangan. "Lihat ini," kata Rismon sambil mengacungkan kertas. Tanda tangan rektor yang asli berbeda dengan yang ada di ijazah Gibran. Publik kembali bingung. Ada yang percaya, ada yang meragukan. Namun tak lama kemudian pihak universitas di Singapura angkat bicara melalui pernyataan resmi. "Bapak Gibran benar tercatat sebagai mahasiswa kami dan lulus dengan gelar yang sah. Semua dokumen telah diverifikasi." Pernyataan itu seperti pukulan telak bagi para penuding. Meski begitu, Roy tetap ngotot. "Surat bisa dibuat. Saya ingin tim independen turun tangan." Di media sosial, pertarungan makin sengit. Hashtag baru bermunculan. Hashtag Save Gibran melawan hashtag ijazah bodong. Para influencer, politisi, bahkan selebriti ikut nimbrung. Negeri Konoha seakan terbelah menjadi dua kubu. Sementara itu, di balik layar, aparat keamanan mulai mencium adanya kepentingan politik yang lebih besar di balik tuduhan ini. Apakah Roy dan Rismon bergerak sendiri, ataukah ada dalang yang lebih berkuasa? Akhirnya, aparat Konoha merilis hasil investigasi resmi. Dokumen asli dari Universitas Singapura dibawa langsung oleh perwakilan kampus. Transkrip nilai, foto saat registrasi mahasiswa baru, hingga arsip sidang kelulusan ditampilkan. Semua mengarah pada satu kesimpulan. Ijazah Gibran asli. Tidak ada pemalsuan. Publik bersorak. Banyak yang merasa lega, sekaligus marah kepada Roy dan Rismon. Gelombang kritik menghantam keduanya. Petisi online muncul, menuntut mereka meminta maaf secara terbuka. Namun Roy tetap berkeras. Dalam sebuah wawancara, ia berkata, "Saya hanya menjalankan tugas moral. Kalau ternyata salah, itu urusan lain." Rismon lebih defensif. "Kami hanya bertanya, bukan menuduh." Sayangnya, rekaman lama mereka saat menuding justru beredar luas, memperlihatkan bahwa tuduhan mereka sangat jelas. Kredibilitas mereka pun jatuh bebas. Di sisi lain, Gibran mendapat simpati besar. Dalam sebuah pidato singkat, ia berkata, "Terima kasih kepada rakyat Konoha yang tetap percaya. Biarlah kebenaran yang berbicara. Kita tidak boleh terpecah hanya karena fitnah." Pidato itu viral, dianggap sebagai momen kebangkitan citra Gibran. Puncak kegaduhan terjadi ketika aparat Konoha merilis hasil investigasi resmi. Mereka menghadirkan langsung perwakilan dari Universitas Singapura. Di depan ratusan wartawan, seorang pejabat kampus memaparkan arsip asli. Formulir pendaftaran mahasiswa atas nama Gibran. Foto registrasi tahun pertama dengan tanda tangan digital kampus. Transkrip nilai dari semester 1 hingga akhir. Daftar sidang kelulusan dengan nama Gibran tertera jelas. Semua bukti itu disahkan dan dicocokkan dengan dokumen negara. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Publik bersorak. Banyak yang merasa lega sekaligus marah. Di media sosial, Roy dan Rismon dihujani komentar pedas. "Balikin muka kalian ke tanah. Kok nggak malu, udah jelas salah masih ngeyel." Sebuah petisi online muncul, menuntut keduanya meminta maaf secara terbuka. Puluhan ribu tanda tangan terkumpul hanya dalam sehari. Namun Roy masih mencoba bertahan. "Saya tidak menuduh, saya hanya mempertanyakan." Sayangnya, rekaman konferensi pers pertama mereka beredar luas, membongkar bahwa mereka jelas-jelas menuding dengan kata-kata tegas. Gibran, di sisi lain, tampil dalam sebuah pidato yang menyejukkan. "Fitnah bisa mengguncang, tapi kebenaran akan selalu menang. Saya berterima kasih kepada rakyat yang tetap percaya. Mari kita fokus membangun Konoha. Jangan lagi terpecah karena isu yang tidak berdasar." Pidato itu viral dan dianggap sebagai momen kebangkitan citra Gibran. Popularitasnya justru semakin tinggi. Desakan publik tidak bisa dibendung. Aparat hukum akhirnya memanggil Roy dan Rismon untuk dimintai keterangan.
Mereka diperiksa atas dugaan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik pejabat negara. Di depan gedung kepolisian, ratusan massa berkumpul. Spanduk besar terbentang, hukum penyebar hoaks, ijazah asli fitnah palsu. Roy terlihat lelah, sementara Rismond mencoba menjaga ketenangan. Namun jelas, reputasi mereka hancur. Media yang dulu memberi panggung, kini menelanjangi rekam jejak kontroversial mereka. Beberapa sponsor politik yang semula mendukung, diam-diam menarik diri. Mereka tak ingin terseret lebih jauh dalam kasus ini. Roy dan Rismond pun semakin terpojok, ibarat bidak catur yang dikorbankan. Akhirnya, publik Konoha mendapat pelajaran penting. Fitnah bisa menyebar cepat, tapi bukti nyata akan selalu menang. Gibran tetap melanjutkan tugasnya sebagai wakil presiden, bahkan kini dengan dukungan moral yang lebih kuat dari rakyat. Sementara itu, nama Roy dan Rismond tercatat dalam sejarah sebagai penebar fitnah paling heboh dalam politik negeri itu. Dan negeri Konoha pun kembali tenang, meski bayangan perpecahan yang pernah ditimbulkan isu ini masih menjadi pengingat pahit bagi semua